Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyira Mulia Zainuddin dengan NIM 2002111502031 dari kelas Arsitektur A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat perkembangan arsitektur. Pertama yaitu arsitektur Mesir kuno. Mesir kuno adalah suatu peradaban kuno yang berada di bagian timur Laut Afrika. Peradaban Mesir kuno berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno berkembang melalui jalur kerajaan. Karena tinggal di sepanjang hilir Sungai Nil, masyarakat Mesir hidup sebagai petani. Kehidupan bertani juga tergantung pada pasang surut Sungai Nil. Ketika terjadi pasang surut, masyarakat Mesir mulai bekerja membangun pada bidang arsitektur. Proyek pembangunan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan religius, sebagai bentuk peringatan terhadap kekuasaan Firaun. Masyarakat Mesir sudah mampu membangun struktur batu dengan peralatan sederhana, namun efektif dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Arsitektur Mesir kuno telah berkembang pada masa jayanya dan menghasilkan sebuah karya-karya yang begitu penting, yaitu berupa piramida Giza dan Sphinx. Bangunan di Mesir mempunyai 3 karakter, yaitu pertama bangunan untuk dewanya, yaitu kuil. Bangunan kuil biasanya merupakan suatu kompleks pemujaan yang lengkap mencakup tempat tinggal para pendeta, kolam suci, bengkel kerja, dan lain-lain. Kuil dewa merupakan bangunan besar berdinding yang dibangun pada lantai datar dan terbuat dari batu pasir. Kuil dirancang terutama untuk dinikmati dari dalam dan bukan dari luar sebagai penghias alam. Bagian utamanya adalah sebuah pilon atau 2 piramida yang dipotong puncaknya dan membentuk gerbang besar. Sebuah halaman dengan tiang-tiang tanpa atap, sebuah ruangan beratap tinggi dengan langit-langit yang disangga oleh tiang-tiang kokoh dari batu pasir. Sebuah tempat suci sebagai kamar pribadi dewa yang tersembunyi di belakang dinding dan dikelilingi kamar-kamar upacara yang berukuran kecil. Di depan piramida terdapat Sphinx, yaitu patung singa berkepala manusia. Fungsinya sebagai penjaga piramida. Kedua, bangunan makam untuk Firaun atau raja dewa yang sudah meninggal. Bangunan ini biasanya memiliki kamar bawah tanah, pekarangan, dan kuil kecil di bagian luarnya. Bangunan makam merupakan bangunan yang dibuat secara bertahap, mulai dari bentuk yang sederhana sampai mencapai bentuk yang sempurna. Di depan piramida terdapat Sphinx, yaitu patung singa berkepala manusia, sebagai penjaga piramida. Bentuk makam tersebut adalah mastaba, piramid, tangga, piramid bengkok, dan akhirnya piramid sempurna. Ketiga, bangunan rumah tinggal rakyat biasa. Kediaman rumah tinggal terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di siang hari. Bangsa Mesir purba sangat menghargai penampilan dan kebersihan. Jadi dampaknya juga terlihat pada bangunan rumah tinggal mereka yang temboknya dicat warna putih dan beberapa juga ditutupi dengan hiasan berupa linen yang diberi warna. 2. Arsitektur Mesopotamia. Mesopotamia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Letak Mesopotamia berada di wilayah perlembahan yang terletak di antara 2 sungai Tigris dan Efrat. Mesopotamia disebut juga dengan bulan sabit yang subur, karena wilayahnya menyerupai bulan sabit. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang dikenal yaitu Ur, Erik, Kis, dan lain-lain. Karakteristik arsitektur di Mesopotamia yaitu batu bata lumpur, desain tripartit yang berarti rencana yang disusun di sekitar 3 ruangan, halaman, dan atap bulu. Peninggalan bangsa Sumeria yang antara lain berupa lukisan-lukisan para penguasa yang tertulis dalam peta, kuil-kuil maupun dalam gundukan-gundukan tanah yang tertutup oleh benda-benda yang tidak berharga. Bangunan terdiri dari tangga yang besar dan tembok-temboknya dihiasi dengan relief-relief dengan bentuk binatang dan manusia.
Sebenarnya orang-orang Sumeria lebih familiar dengan bangunan-bangunan yang berbentuk kubah, akan tetapi karena tidak adanya batu besar di Mesopotamia, membuat bangunan-bangunan seperti itu kurang berkembang. Seni pahat bangsa Sumeria terdiri dari relief-relief yang digunakan untuk dekorasi dan isinya berupa cerita-cerita. Bidang arsitektur orang Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Bangunan umumnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Kemampuan mengolah logam dari pengolahan logam dapat menghasilkan cermin, tongkat-tongkat, kapak, dan perlengkapan senjata lainnya. Mereka juga pandai membuat pakaian lenan, perkakas dari tembikar dan tembaga, serta perhiasan dari emas. Ketiga, arsitektur Yunani klasik. Yunani adalah bangsa yang paling berpengaruh di dunia. Yunani menciptakan dan mengembangkan berbagai hal penting, misalnya demokrasi, alfabet, filsafat, teater, dan ilmu pasti. Yunani kuno berlangsung dari periode arkaik pada abad 8 sampai 6 sebelum Masehi hingga tahun 1146 sebelum Masehi ketika Romawi menaklukkan Yunani setelah pertempuran Korintos. Adanya faktor tipologi berbukit menjadikan Yunani kaya akan batu, sehingga banyak material bangunan yang menggunakan batu. Yunani berkembang cukup pesat dalam peradabannya, sudah lama mengenal tulisan, dan mulai mengembangkan rasio manusia. Masyarakat Yunani memiliki kepercayaan pangan politeis dengan dewa tertinggi Zeus, Poseidon, dan Hades. Kebanyakan bangunan di Yunani menggunakan prinsip post-lintel. Prinsip ini merupakan penemuan struktural pertama, yaitu dua kolom yang dapat mendukung unsur horizontal atau balok dan vertikal atau kolom. Stoa atau kolom merupakan elemen arsitektural estetis yang ditonjolkan sehingga kedepannya di beberapa polis setiap kolom memiliki ciri khasnya sendiri, seperti Dorik dari Doria, Ionik dari Ionia, dan Corintian dari Corintian. Kolom-kolom tersebut dibangun menggunakan rasionalitas masyarakat Yunani yang kemudian dibakukan dengan sebuah aturan desain, yaitu Golden Section dan Great Order. Selanjutnya, arsitektur modern. Arsitektur modern adalah gaya atau konsep bangunan yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen hias. Dengan kata lain, estetika desain bangunan adalah upgrade dari bangunan penuh dekorasi di masa lalu seperti desain gotik dan Victoria. Sebaliknya, desain modern memilih tema arsitektur yang dibangun dengan material tertentu demi menjamin kesederhanaan dan fungsionalitas sebuah bangunan. Era desain modern datang bersamaan saat sumber daya manusia digantikan dengan mesin industrial. Dengan banyaknya pekerja yang bekerja di rumah, para arsitek lebih memfokuskan desain bangunan yang mengutamakan kenyamanan penghuni. Elemen yang membangun kenyamanan rumah mereka ciptakan tanpa menghapus nilai keindahan arsitektur modern. Karakteristik dan ciri desain modern. Pertama, dana terbuka dan fungsional, yang artinya desain modern berfokus pada bentuk dan fungsi. Kedua, mengganti dinding luar dengan jendela besar. Dalam desain modern, pemakaian jendela besar atau instalasi kaca transparan sebagai pengganti dinding yang memudahkan cahaya natural masuk ke dalam rumah. Ketiga, garis-garis rumah yang minimalis, yang artinya kebanyakan bentuk bangunan modern cenderung berbentuk kotak atau persegi panjang. 4. Atap yang tinggi dan luas. Hunian modern harus dilengkapi dengan atap atau langit-langit yang tinggi. Fungsinya adalah sebagai tempat membangun mezanin dan menciptakan kesan luas serta terbuka. 5. Dibangun menggunakan material modern dan tradisional. Material umum yang digunakan untuk membangun hunian modern adalah baja, beton, besi, dan kaca transparan. Namun materialnya bisa dipadukan dengan bahan tradisional seperti kayu pada desain Skandinavia. Keenam, yaitu berhubungan baik dengan alam. Rumah modern harus terlihat tetap asri. Menambahkan beberapa tanaman dalam rumah atau memasang jendela besar adalah salah satu beberapa karakteristik utama desain modern yang perlu diingat.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.